Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Dr. Kana Safrina Rozi, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Agama, dan juga teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi yang bertemakan konsep manusia menurut teori psikoanalisis dan behaviorisme. Sebelum melangkah lebih lanjut, akan kami perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 2 ini. Yang pertama yaitu ada Mbak Sania. Assalamualaikum teman-teman. Dan yang kedua ada Mbak Kori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Rikotul Fuadah, selaku moderator dari kelompok 2 ini. Baik, dengan tidak berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk kepada materi. Yang nantinya materi pertama mengenai teori psikoanalisis akan disampaikan oleh Mbak Sania. Kepada Mbak Sania, waktu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai anggota dari kelompok 2 mata kuliah Psikologi Agama. Di sini juga saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 yang bertemakan tentang teori psikoanalisis behaviorisme. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan teori psikoanalisis. Kemudian yang lainnya akan disampaikan oleh Mbak Kori. Oke, langsung saja saya bahas ya. Teori psikoanalisis ini tokohnya bernama Sigmund Freud. Lahir pada 6 Mei 1856 di Freiburg, Moravia. Nama asli Freud adalah Sigismund Skolomo. Namun sejak menjadi mahasiswa, Freud tidak mau menggunakan nama itu karena kata Sigismund adalah bentukan dari kata Sigmund. Meninggal dunia pada 23 September 1939. Teori ini mengatakan bahwa alam bawah sadar merupakan penggerak utama bagi munculnya perilaku. Manusia disebut sebagai homo volens atau manusia yang berkeinginan. Menurut teori ini, kepribadian manusia merupakan interaksi antara 3 komponen, yaitu pertama, komponen biologis atau ID, disebut juga sebagai hawa nafsu, merupakan struktur kepribadian yang asli. ID merupakan reservoir atau gudang energi psikis yang hanya memikirkan kesenangan semata. 2. Komponen psikologis atau ego adalah pengawas realitas. Ego disebut juga sebagai executive branch atau badan pelaksana kepribadian karena ego membuat keputusan-keputusan rasional. Dan yang terakhir, nomor 3 adalah komponen sosial atau superego, adalah struktur kepribadian yang merupakan badan moral kepribadian. Perhatian utamanya adalah memutuskan apakah sesuatu itu benar atau salah, sehingga ia dapat bertindak sesuai dengan norma-norma moral yang diakui oleh masyarakat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Sania yang telah menyampaikan materi yang pertama. Kemudian materi yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Kori. Kepada Mbak Kori, waktu sepenuhnya disilakan. Baik, saya akan membacakan slide yang selanjutnya. Teori behaviorisme disebut sebagai founder of behaviorism. Lahir di Grenville 9 Januari 1878. Ia adalah seorang ahli psikologi Amerika Serikat, meninggal dunia pada 25 September 1958. Teori ini sebagai reaksi dari teori psikoanalisis. Teori ini memfokuskan pada perilaku yang kelihatan, yaitu perilaku yang dapat diukur, diramal, dan dilukiskan. Aliran ini sering dikatakan sebagai aliran ilmu jiwa, namun tidak peduli pada jiwa. Menurut aliran ini, manusia adalah makhluk yang sangat plastis. Aliran ini memandang manusia sebagai mesin atau biasa disebut homo mechanicus, yang dapat dikendalikan perilakunya melalui suatu pelaziman atau conditioning. Manusia dipandang rapuh, tak berdaya, sehingga karakter dibentuk
oleh lingkungan tanpa adanya perlawanan. Sikap yang diinginkan dilatih terus-menerus sehingga menimbulkan maladaptive behavior atau perilaku menyimpang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Kori yang telah menyampaikan materi yang kedua. Selanjutnya, saya akan menyimpulkan materi dari presentasi pagi hari ini. Untuk yang pertama yaitu mengenai teori psikoanalisis. Nah, salah satu tokoh dari teori ini yaitu Sigmund Freud. Menurutnya, alam bawah sadar merupakan penggerak utama bagi munculnya perilaku manusia, di mana perilaku manusia dipengaruhi atas interaksi antara tiga komponen. Yang pertama yaitu ID atau juga komponen biologis, disebut juga sebagai hawa nafsu. Nah, ID ini merupakan bagian orisinil dalam kepribadian manusia, di mana di dalamnya merupakan gudang penyimpanan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makan, minum, kemudian istirahat, agresivitas, dan juga seksual. Nah, kenapa ID ini dinamakan sebagai hawa nafsu? Nah, di sini karena ID ini hanya mengejar kenikmatan dan juga bersifat primitif, impulsif, agresif, bahkan tidak logis dan juga tidak rasional. Nah, di dalam ID ini terdapat dua insting, yang pertama yaitu libido dan yang kedua yaitu thanatos. Untuk komponen yang kedua yaitu komponen psikologis atau ego. Nah, ego ini berperan sebagai rasional dan berorientasi pada prinsip realitas. Ego ini menjadi penengah antara ID dan superego. Nah, untuk komponen yang ketiga yaitu superego atau komponen sosial. Superego ini merintangi dorongan-dorongan ID, terutama dorongan seksual. Kemudian superego ini mendorong ego untuk menggantikan tujuan realitas dengan tujuan moral dan kesempurnaan. Selanjutnya yaitu teori yang kedua, yaitu teori behaviorisme. Teori ini dipopulerkan oleh John Brodus Watson. Nah, maka dari itu beliau disebut juga sebagai the founder of behaviorism. Teori ini memfokuskan pada perilaku manusia yang kelihatan seperti yang dapat diukur, diramal, dan juga dilukiskan. Baik, manusia dikatakan sebagai homo mechanicus. Nah, mengapa demikian? Manusia disebutkan sebagai manusia mesin karena manusia dianggap rapuh dan tidak memiliki perlawanan terhadap lingkungan yang membentuk karakternya manusia. Jadi misalnya contohnya ketika saya mendengar lonceng, ada seseorang yang menyuguhkan makanan ke saya. Nah, kebiasaan itu diulang secara terus-menerus. Ketika nantinya saya mendengarkan lonceng dan di situ tidak ada makanan, saya tetap merasa lapar. Nah, seperti itu yang dinamakan behaviorism atau kebiasaan tingkah laku. Jadi lonceng ini menjadi sebuah stimulus, gambarnya seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 2 yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih pula kepada Ibu Kana yang telah memberikan waktu kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan materi pada pagi hari ini. Dan yang terakhir, kami ucapkan terima kasih pula kepada teman-teman dari kelas B yang telah menyaksikan video ini hingga akhir. Nanti apabila ada pertanyaan atau mungkin sanggahan bisa disampaikan melalui forum e-learning. Dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila terdapat kesalahan dalam pengucapan kalimat. Sekian, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.